Saya yakin banyak dari kalian yang pasti sependapat kalau MG4 EV ini punya desain eksterior yang agresif dan tajam. Karena bagian luarnya ini memang punya cukup banyak garis-garis tajam. Seperti misalnya kita lihat di bagian depan itu untuk bagian tengah itu seperti dua garis tajam yang bertemu di tengah, dan headlamp pun juga runcing, bumpernya pun juga di bagian yang ada sennya itu dibuat tajam, sampai di sampingnya pun juga cukup banyak lekukan yang tajam. Nah, ini juga mungkin yang banyak yang belum notice ya. Kita lihat dia ini kan punya pelek yang seperti pelek two-tone ya. Tapi sebenarnya ini adalah dop. Makanya kalau kita goyang-goyangkan dia tuh ya bisa udah longgar malah. Jadi kalau kita mau copot tinggal kita tarik secara keras, dia akan terbuka dopnya dan kelihatan pelek aslinya. Sayang ya kalau menurut kami kenapa enggak peleknya ini benar-benar dibikin pelek beneran, bukan dop. Apalagi sebenarnya dopnya ini punya desain yang kami nilai keren. Dan yang cukup menarik sih adalah kalau kita nyala lampu, menghidupkan lampu, dia ini di bagian atas ada garis-garis yang dinamis ya. Ini bikin mobil tampak keren dan beda kalau saat dinyalakan lampunya. Terus di belakang lagi-lagi kita akan melihat cukup banyak garis-garis tajam seperti di lampu belakang, terus juga bahkan ini pun juga bagian lampu dibuat patah yang menimbulkan kesan yang tajam. Bagian bawah pun juga begitu dibuat dinamis, dan bagian spoiler pun juga dibelah, yang artinya memang mengejar estetika dan aerodinamika. Dan sayangnya dia nggak punya wiper belakang. Tapi overall kalau untuk desainnya dari MG4 EV ini memang menarik. Ternyata MG4 EV ini belum dilengkapi dengan electric tailgate, jadi kita harus angkat sendiri. Dan beginilah luasan dari bagasi MG4 EV. Berapa volumenya ini saya cantumkan, dan bisa kita lihat ini adalah perangkat untuk mengecas di rumah. Dan kalau kita buka lagi ini ada P3K, ada segitiga pengaman, bahkan ada untuk mengisi angin. Ya, jadi walaupun sebenarnya untuk ukuran nggak terlalu superior, tapi dia ini cukup fleksibel dan punya banyak hal penting di dalamnya. Pastinya kita juga harus tutup lagi secara manual pintu bagasinya. Sedikit tambahan soal eksterior MG4 EV, bisa dilihat dia ini menganut warna two tone karena di spion pun dan di atap dia memakai warna hitam. Nah, untuk atap ini cukup menarik ya karena dia warna hitam dan tampak menyatu dengan kacanya. Jadi nggak sedikit orang yang nyangka kalau atap ini pakai panoramic roof, padahal ini nggak ada panoramic ya, jadi kosong. Ya, mungkin ini juga bisa jadi masukan ya buat MG ke depan ya. Semoga nantinya 4EV bisa dikasih panoramic roof atau sunroof pada model yang akan datang. Di balik cupnya kita lihat dia ini cukup rapi ya. Yang pastinya untuk perangkat baterai, motor listrik dan segalanya itu ada di sini. Jadi untuk bagian depan dia tertutup, dan di belakang itu adalah komponen-komponen kelistrikan dan sebagainya. Untuk mengisi eye wiper, minyak rem itu ada di sebelah kanan. Mobil ini yang bikin dia asik adalah dia berpenggerak roda belakang. Dan roda belakang tersebut digerakkan melalui motor listrik yang berkapasitas besar berikut dengan tenaga dan torsi yang juga saya cantumkan. Jadi kalau kita melihat figur tenaga torsinya ditambah lagi dengan penggerak roda belakang, makanya mobil ini menawarkan sensasi berkendara yang berbeda dari rival di kelasnya. Ditambah lagi dia masih punya gear antik British yang juga sedikit berpengaruh untuk memberikan feel berkendara khas mobil Eropa. Nah, soal head unit ya, kalau kita bandingkan dengan mobil EV lainnya, bisa dibilang MG4 EV ini head unitnya nggak besar ukurannya. Dia cuma 10 inci, kalau nggak salah 10,25. Tapi kalau salah tolong dikoreksi ya di kolom komentar. Tapi meskipun nggak terlalu besar ukurannya, dia punya resolusi yang bagus, jernih, dan banyak fiturnya.
Dan nggak cuma itu, kalau misalnya kita pasang navigasi atau maps, dia itu bisa menampilkan animasi dari gedung-gedung yang ada di sekitar kita. Nggak cuma itu, kalau misalnya kita belok, ini saya nyalain sana ya, sana di kiri kebetulan, misalnya kita ke kiri, dia itu langsung menampilkan citra dari spion, maksudnya kamera yang ada di spion kiri. Hanya saja yang jadi catatan adalah kalau kita berjalan, dia itu pergerakannya seperti ada delay. Cuma untuk masalah resolusi kejernihan ini udah bagus. Ya mungkin untuk kualitas pergerakan itu yang masih perlu diperbaiki. Terus di bawahnya itu ada was persneling yang pastinya kalau untuk ditekan, dan kalau mau mundur atau maju netral itu diputar. Terus ini ada rem parkir, dan tadi juga saya hampir lupa, ini masih ada sedikit tombol fisik ini untuk AC, untuk defogger, hazard, ini menu home untuk cat unit, dan pengaturan volume multimedia. Terus dia juga setirnya yang paling sederhana, dan yang jadi catatan adalah juga ini lampunya, lampu kabin belum LED. Ya jadi kalau misalnya pakai LED harusnya akan terasa lebih modern ya. Terus untuk joknya juga ini dia pinggirannya kulit dan tengahnya ini kain. Ini juga ada armrest yang tinggi dan dibalut kulit, dan di bawah ini ada cukup banyak kompartemen. Overall meskipun simple, tapi kabin dari MG4EV ini cukup menyenangkan. Ada hal yang cukup unik dari MG4EV, yakni pada mode berkendaranya. Jadi ini sambil saya perlihatkan, kalau kita mau ngatur mode berkendara, kita masuk ke vehicle. Jadi ini bisa dilihat di driving itu ada drive mode, energy recovery, dan energy saving mode. Dan kalau kita lihat itu ada mode berkendara snow. Jadi ini cukup unik ya, kita tahu di Indonesia ini nggak ada salju, bukan negara 4 musim, tapi sama MG malah dikasih mode snow. Ya mungkin ini juga untuk sekalian membuktikan ya bahwa MG ini masih punya genetik Inggris, yang artinya di negara Inggris sana masih ada salju, dan mode snow ini masih dibawa sampai ke pasar Indonesia. Ya, Gadors, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan dari review MG4EV. Bisa dilihat mobil ini tingginya cuma sebahu saya, yang artinya mobil ini masuk ke dalam kelas hatchback EV. Dan dia ini bersaing dengan BYD Dolphin dan Blade EV. Dan saya yakin kalian pasti setuju kalau dibandingkan dengan dua mobil itu, MG4EV adalah yang paling dinamis dan paling agresif desainnya. Tapi mobil ini nggak cuma unggul dalam hal desain, masalah performa dan keasikan berendam pun mobil ini juga bisa dibilang yang terbaik di kelasnya. Utamanya karena dia punya performa yang mumpuni serta masih berpenggerak roda belakang. Dan yang gak kalah penting, mobil ini punya konsumsi baterai yang juga terbilang hemat. Mobil ini benar-benar bisa memberikan kesenangan berkendara yang beda dari mobil sekelasnya. Dan yang kalah penting adalah mobil ini punya harga yang kompetitif di kelasnya. Harganya berikut saya cantumkan. Jadi dengan harga segitu kita sudah bisa mendapatkan sebuah EV yang keren luarnya, asik dikendari, dan masih punya cita rasa berkendara ala Eropa. Oh ya, satu lagi, ini adalah hatchback EV berpenggerak roda belakang. Jadi itu juga jadi jaminan keasikan berkendaranya. Jadi sekian hasil review kami mengenai MG4EV. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau suka mohon di like. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosial media kalian. Oh ya, jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Kami semangat untuk memberikan video review dari mobil-mobil baru yang ada di Indonesia. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.